Pengakuan mengejutkan istri sopir pengangkut amunisi TNI. Sebulan kerja belum digaji. Pengakuan mengejutkan Dede, 38, istri Endang Rahmat korban tewas ledakan amunisi di Garut. Tragedi ledakan amunisi kedaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut menyisakan duka mendalam untuk keluarga korban. Dalam hal ini, istri dari Endang Rahmat memberi pengakuan mengejutkan. Sebagai informasi, Endang adalah salah satu dari 13 korban tewas saat pemusnahan amunisi kedaluarsa tersebut. Endang sebelumnya seorang pekerja proyek, namun baru sebulan ini ia diajak bekerja sebagai sopir bahan peledak kedaluarsa tersebut. Namun, nasibnya berujung tragis, Endang menjadi korban tewas meninggalkan istri dan 3 anaknya. Bahkan ia belum mendapat bayaran selama bekerja sebulan lebih. Selama bekerja selama sebulan lebih belum dibayar dan terakhir kegiatan mau dibayar. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah suami saya kerja di sini, ucap Dede. Senin, 12 Mei 2025, malam. Dede mengatakan, suaminya diajak bekerja sebagai sopir bahan peledak oleh bosnya. Suami saya itu diajak sama bos buat kerja nurunin bahan peledak sebagai sopir dan baru ikut kerja pertama sebulan ini. Bahkan pesangon pun belum dibayar, ucapnya. Selama bekerja sebagai sopir mengangkut bahan peledak kedaluarsa, Endang sudah 38 hari belum pulang. Penyebabnya, jarak rumah ke lokasi kerja sangat jauh, memakan waktu selama 3 jam. Hari ini peledakan terakhir, harusnya pulang hari ini, ternyata pulang selamanya, ucap Dede sambil menahan rasa sedih. Tak hanya itu, Dede pun sempat akan menemui suaminya ke lokasi kerjanya tapi tidak diperbolehkan karena pekerjaannya akan selesai. Hari Sabtu saya sempat mau ke situ, tapi nggak boleh. Selama bekerja, suami saya tinggal di mes di lokasi kejadian, ungkapnya. Baginya, Endang adalah sosok suaminya periang dan begitu dekat dengan anaknya. Bahkan, ia menyebut suaminya sebagai sosok yang serba bisa, mulai dari bernyanyi, mengaji bahkan kerja apapun ia mau, tidak pernah menolak. Suami itu multitalent banget, segala bisa, nyanyi hayu, ngaji hayu, pokoknya kerja apa mau. Enggak pernah bilang enggak bisa. Tapi saya masih enggak nyangka, serasa mimpi saja, kata Dede. Dede mengatakan, sebelum bekerja sang suami biasanya selalu telepon dan video call. Kini, anak bungsunya yang berusia 3,5 tahun pun menanyakan keberadaan sang ayah. Malahan anak bungsu saya bilang, kok suara ayah enggak ada hari ini? Biasanya suka telepon dan video call anak sebelum kerja, ujar dia. Dede mengatakan, suaminya terakhir telepon pada minggu sehari sebelum kejadian yang menimpa dirinya bersama pekerja lain. Belum sempat komunikasi saat kejadian. Biasanya suka telepon atau video call, dan suka bilang ke anak bungsu kalau ayah lagi ngumpet mau ada peledakan, ungkap Dede. Hingga kini, Dede masih tidak menyangka dan merasa mimpi sang suami sudah tiada. Saya suka ngingetin ke suami saya, kalau lagi terjun baca doa. Dan biasanya, bekerja di proyek rumah. Enggak pernah kerja kayak sekarang, tuturnya. Dede berharap suaminya cepat dibawa pulang dan ada tanggung jawab dari pihak TNI buat anak-anak karena masih membutuhkan biaya sekolah. Soal pemulung serpihan besi amunisi, ia menegaskan suaminya bukan pemulung tapi bekerja sebagai sopir angkut barang dan dibayar harian. Selain Endang, warga sipil yang menjadi korban diantaranya adalah Agus bin Kasmin, Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Ius Ibing bin Inon, Ius Rizal bin Sapuloh, Toto, Dadang dan Rustiawan.